Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Buya, apa saja kriteria untuk kita mendidik anak kita untuk itu jadi anak soleh gitu Buya? Jadi kriteria anak soleh itu seperti apa? Karena kadang kita ini bingung, orang soleh ini kadang banyak kasus berita-berita, guru ngaji ya terjadi kasus yang tidak enak gitu Buya. Jadi kadang pakai peci, pakai sorban, banyak sekali kasus seperti itu ya. Mungkin seperti itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Orang soleh bukan orang yang pakai imamah, pakai jubah. Bukan. Orang soleh adalah orang yang takut melakukan keharaman. Itu soleh. Biarpun dia pakai dasi. Ukurannya bukan ukuran baju, wahai hamba Allah. Mungkin anak Anda adalah seorang dokter yang dia takut haram. Selagi itu pasien perempuan, lagi ada dokter perempuan, biar dokter perempuan nangani, tidak usah dia rakus. Harus membuka wilayah-wilayah tertentu, karena anak Anda seorang dokter yang soleh. Itu kesolehan itu ada di pasti apa saja. Bukan harus pakai jubah begini, tidak, belum tentu. Bisa saja jubah jadi kedok untuk melakukan keharaman, kan bisa saja. Tapi Anda juga tidak boleh menuduh orang berjubah nanti. Ini masalah pribadi, urusan dengan Allah. Nah, ini mendidik anak yang soleh adalah mendidik anak agar dia takut yang haram dan rindu yang halal. Nah, itu kan tidak cukup, jauhi yang haram, lakukan yang halal gak tahu. Maka perlu proses, namanya pengetahuan, pendidikan, ilmu. Makanya Anda kalau merindukan anak Anda menjadi seorang dokter, insinyur, sah, tapi jangan sampai dia tidak mengerti urusan agama. Paling tidak dia ngerti awal, fardu ain. Fardu ain adalah wajib-wajib yang sifatnya harus ngerti sholat dan sebagainya. Dan mereka mengerti punya akhlak mulia, takut zina dan sebagainya. Ini kan perlu ilmu. Jadi bukan pakai jubah, mohon maaf, bukan pakai fotokopi, ya tidak. Nah, bukan urusan itu. Anda salah kalau nilai orang hanya dengan bajunya saja. Perempuan pakai cadar, perempuan pakai ini belum, bukan nih. Tapi jangan menghinakan dong. Wah cadar jadi kedok loh. Anda jadi salah, hati Anda yang kotor, nuduh orang. Hanya gara-gara ada orang bercadar di mana dia membuat perkumpulan di daerah mana itu kan ada perempuan bercadar, ternyata itu kedok untuk membuat kebebasan dalam bergaul. Nah, itu kesalahan orangnya bukan cadarnya, jangan direndahkan cadarnya. Kita sering menilai orang gampang banget. Hakikatnya adalah orang yang takut kepada Allah. Biarpun dia seorang insinyur, seorang pengusaha kaya, dia haram takut. Makanya dia seorang alangkah indahnya. Coba Anda bayangkan, Anda punya anak soleh, pengusaha besar, kaya raya, tapi menjaga. Sampai semua usahanya dibedakan. Semua yang bekerja lagi perempuan hindari untuk bisa berduaan. Harus tempatnya ini aman, terhormat, mengenakan aurat, menutup aurat, waktu sholat dan sebagainya. Itulah anak yang soleh. Biarpun kaya raya dia, kemana-mana pakai helikopter. Itu yang penting takut pada Allah. Termasuk zina tadi, menjaga matanya. Bayangkan putra Anda, dia seorang dokter spesialis apa, punya rumah sakit terbesar di Indonesia. Ternyata setiap melihat perempuan langsung pandangannya dialihkan supaya tidak memanteng pada perempuan tersebut. Hanya istighfar. Itu anak Anda soleh itu begitu. Jangan dianggap harus pakai jubah imamah begitu. Enggak. Yang penting biasakan takut kepada Allah. Maka untuk sampai di sana gimana pendidikan agama itu harus. Jangan sampai pendidikan agama tidak harus waktunya habis untuk pendidikan agama. Belajar agama itu kan enggak banyak. Belajar wudhu, belajar sholat, belajar akhlak, takut kayak zina, masalah zina harus takut. Harus paham betul rasa takut kepada Allah kalau sudah tertanam di hatinya, ya itulah anak soleh. Kemudian berbakti pada orang tua, pada guru, pada saudara, pada anak. Jadi kesolehan itu adalah tidak ada urusannya dengan baju. Baju biasa saja, tapi bisa saja sangat soleh. Nah, seperti itu. Nah, ini yang perlu kami hadirkan ya. Baju maksudnya itu bukan harus pakai jubah. Itu cuma menutup aurat. Kalau tidak pakai penutup aurat gimana soleh? Anak perempuan pakai celana pendek katanya soleha, ya enggak dong, masalah. Maksudnya baju itu baju biasa begini, Anda pakai baju batik, baju ini tidak harus pakai baju koko. Itu anak yang soleh. Penting bermain nutup aurat, sudah solehah itu. Maksud baju itu bukan berarti harus pakai jubah begitu, tidak ada jaminan. Enggak. Jaminan bisa dipakai, bisa dilepas. Saya pun kalau sudah di luar majelis pakai kaos saya. Itulah jadi baju bukan jadi. Jadi kesolehan itu adalah rasa takut kepada Allah. Anda tanamkan, itu enggak seperti nanam pohon, langsung jadi enggak, proses. Belajar agama, kawannya siapa, dan Anda pantau tontonannya apa. Anda pengen soleh, tapi Anda bebaskan seliar-liarnya urusan tontonan, mana mungkin soleh.
Jadi perlu ini proses panjang. Nah, termasuk di hari ini. Di hari ini, alhamdulillah. Bukan berarti yang di luar sana orang nggak bisa baik, cuman godaannya besar untuk menjadi baik. Tapi kami menemukan anak-anak yang tidak di pondok pun baik juga banyak. Karena orang tua yang serius. Ada di luar pondok, baik juga banyak. Cuman tantangan di luar itu luar biasa. Cuman yang ini adalah solusi juga hari ini. Telah banyak pesantren-pesantren yang dibuat dan dia dilengkapi dengan fasilitas untuk menjadi apapun anak Anda. Untuk menjadi dokter pun juga ada. Ini adalah solusi hari ini. Sehingga untuk membatasi media sosial dan sebagainya adalah dimasukkan ke pesantren yang menghantarkan anak Anda kepada kejayaan di dunia dan di akhirat. Bisa saja. Sebab kalau Anda di rumah tuh ngelarang anak nonton televisi kayaknya susah. Kalau di rumah nonton anak-anak megang HP, ngelarang anak megang HP kayaknya susah. Tapi kalau sudah menjadi peraturan sebagian pondok pesantren, maka itu menjadi aman. Ini adalah solusi gambaran. Belum lagi orang tua yang hari ini sibuknya berlebihan, sehingga anak pun tidak terawat. Maka titipkan ke tempat yang baik akan menjadi baik. Dan anak baik gak akan protes, dia akan ngerti masa depan kok. Kalau anak Anda ajari cerdas, akan mudah untuk paham kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Tapi ingat, kami tidak menafikan anak-anak baik yang kita temui. Ini kami temui anak-anak baik, anak-anak kampus, anak-anak ini baik. Sampai ngomong, Buya tapi saya tidak pernah kenal pondok Buya, tapi apakah saya bisa baik? Loh, orang kayak kamu kok nggak baik gimana? Kamu tuh istimewa. Tidak pernah masuk pondok, tapi baik banget. Bayangkan, matanya dijaga, basah dengan air wudhu. Di tasnya selalu ada Al-Quran. Setiap berhenti, diem buka Al-Quran. Ini hebat banget biar budak pondok. Dan kita menemukan orang begitu. Anak kampus, bayangkan, lihat. Air wudhu terus. Hanya karena dengar ceramah serius, khusyuk. Sesaat-sesaat tapi dia basah dengan air wudhu. Di bawah di kertasnya ada Quran. Setiap ada kesempatan dibuka Al-Quran. Allah. Biarpun tidak mondok. Cuman kalau Anda terlalu sangat waspada, kalau Anda khawatir dengan keadaan zaman ini, itu juga solusi yang perlu dibidik untuk mendidik anak kita menjadi anak yang soleh. Ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.